Analisis keputusan bisnis pada era digital menggunakan pendekatan ekonomi manajerial. Dosen pengampu Dr. Hajah Nur Aisyah, SEMM. Perkenalkan, nama saya Sri Enda Nina Depari dengan NIM 2383200152 dari A4 Manajemen. Latar belakang, di era digital, dunia bisnis bergerak dengan sangat cepat. Perubahan teknologi, perilaku konsumen yang dinamis, dan persaingan global yang ketat membuat pengambilan keputusan menjadi semakin kompleks. Perusahaan tidak hanya lagi mengandalkan pengalaman atau instruksi semata, tetapi harus membuat keputusan berdasarkan data, risiko, dan perhitungan biaya manfaat sistematis. Kegagalan dalam mengambil keputusan dapat berdampak besar, mulai dari kerugian finansial hingga hilangnya posisi kompetitif dari pasar. Pendekatan ekonomi manajerial memberikan kerangka kerja untuk menilai risiko, menghitung potensial keuntungan, dan memaksimalkan efisiensi sumber daya. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep keputusan bisnis. Keputusan bisnis adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam era digital, keputusan bisnis mencakup penentuan harga pokok, strategi produksi, distribusi, pemasaran digital, hingga investasi teknologi. Pendekatan ekonomi manajerial membantu manajer menilai biaya, risiko, dan manfaat setiap alternatif sebelum membuat sebuah keputusan. Tantangan di era digital. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen yang cepat. Di era digital, perilaku konsumen berubah lebih cepat daripada sebelumnya. Preferensi pelanggan dapat bergeser dalam hitungan hari karena tren sosial media, review online, atau kampanye viral. Contohnya, produk yang populer minggu lalu bisa kehilangan minat pelanggan minggu depan. Perusahaan harus cepat mengenali perubahan ini, menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran agar tetap relevan dan tidak kehilangan pelanggan. Yang kedua, data yang sangat besar dan kompleks. Perusahaan modern menghadapi volume data yang sangat besar, mulai dari data transaksi, perilaku pelanggan online, interaksi media sosial, hingga data operasional internet. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengekstrak informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Analisis yang tepat diperlukan agar data kompleks ini bisa terjemah menjadi insight yang membantu strategi bisnis. Yang ketiga adalah persaingan global yang intens. Era digital membuka pasar global, sehingga perusahaan tidak lagi bersaing hanya dengan bisnis lokal. Produk dan layanan dari negara lain dapat dengan mudah diakses oleh konsumen melalui platform digital. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan mengoptimalkan strategi pemasaran agar tepat kompetitif di pasar internasional. 4. Resiko teknologi dan keamanan. Pemanfaatan teknologi digital membawa resiko keamanan seperti kebocoran data, serangan cyber, atau gangguan sistem. Perusahaan harus memastikan infrastruktur teknologi aman dan memiliki protokol untuk mencegah kerugian. Risiko ini tidak hanya mempengaruhi operasi bisnis, tetapi juga reputasi perusahaan. 5. Kebutuhan respon cepat terhadap tren pasar. Di pasar digital, tren berubah sangat cepat. Misalnya, fitur baru aplikasi atau kampanye viral dapat mempengaruhi permintaan produk dalam waktu singkat. Perusahaan harus mampu merespon tren ini dengan cepat, baik melalui penyesuaian strategi pemasaran, promosi, maupun pengembangan produk agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Strategi pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah dan alternatif solusi. Langkah pertama dalam mengambil keputusan adalah mengenali masalah yang dihadapi perusahaan secara jelas. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai inti masalah, setiap keputusan yang diambil berisiko salah arah. Setelah masalah diidentifikasi,
Manajer perlu merancangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin, sehingga perusahaan memiliki pilihan yang beragam sebelum menentukan langkah terbaik. 2. Analisis biaya, resiko, dan manfaat dari tiap alternatif. Setiap alternatif solusi memiliki konsekuensi finansial dan operasional. Dengan pendekatan ekonomi manajerial, manajer dapat menilai biaya yang diperlukan, risiko yang mungkin timbul, serta manfaat potensial dari setiap opsi. Analisis ini membantu memilih solusi yang memberikan hasil maksimal dengan risiko yang dapat dikendalikan, sehingga keputusan menjadi lebih aman dan lebih efektif. 3. Pemanfaatan data historis dan prediksi tren untuk mendukung keputusan. Keputusan yang baik membutuhkan informasi yang valid. Data historis memberikan insight mengenai pola masa lalu, sementara prediksi tren membantu memperkirakan kondisi masa depan. Gabungan keduanya memungkinkan manajer membuat keputusan yang berbasis data, bukan hanya asumsi atau intuisi, sehingga peluang keberhasilan meningkat. Keempat, pemilihan opsi yang maksimalkan keuntungan dan minimalkan risiko. Setelah menilai berbagai alternatif, langkah terakhir adalah memilih opsi yang memberikan keuntungan paling tinggi sekaligus risiko paling rendah. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga aman dan berkelanjutan bagi kelangsungan bisnis. Studi kasus dan penerapannya. Contoh penerapan di dunia nyata. Yang pertama, e-commerce. Menentukan stok berdasarkan prediksi permintaan, menyesuaikan harga secara dinamis, dan menganalisis ROI dari promosi digital. Yang kedua, startup digital. Memilih strategi pemasaran berdasarkan data pengguna, mengevaluasi efektivitas kampanye, dan menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif. Kesimpulan, keputusan bisnis di era digital harus berbasis data dan analisis sistematis. Ekonomi manajerial menyediakan kerangka kerja untuk menilai setiap alternatif secara objektif, mengurangi risiko, dan memaksimalkan manfaat. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat strategi pemasaran, memprediksi tren konsumen, dan serta kompetitif di pasar yang terus berubah. Ini adalah beberapa sumber-sumber dari materi yang dibahas. Sekian dari saya, Sri Endanya Depari. Terima kasih.